Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih menjelaskan tentang masih di pembahasan muqaddimah muqaddimah daripada kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Ma'ani fi Faidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan mengkaji membaca kitab ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini dibukakan Futuhul Arifin, kita mendapatkan bimbingan guru tunggal kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idahu dzalika, melanjutkan kemarin pertemuan sebelumnya. Wa idahu dzalika annahum kulluhum udulun fi syar'i. Penjelasan demikian adalah annahum, bahwasanya mereka itu yaitu ulama tasawuf, ahlullah al-arif billah, mereka semua itu ulama tasawuf itu kulluhum, semuanya. Jadi kulluhum ini semuanya, satu persatu di antara mereka beliau-beliau yang berada di dalam thariqah itu, thariqah apapun, mereka semua itu udulun fi syar'i, orang-orang yang adil di dalam syariatnya Allah, bukan orang fasik. Jadi kebalikan adil itu di dalam literatur ilmu agama itu kebalikannya adalah fasik. Siapa tuh orang fasik? Orang fasik itu orang yang menetapi maksiat, selalu berada di maksiat, walaupun maksiat kecil dia terus melakukan kemaksiatan. Di antaranya itu disebut orang fasik. Lah, beliau ini ulama-ulama tasawuf, para penggegas atau para pendiri thariqah itu yang mengajak murid-muridnya kepada hadratillah wa hadrati Rasulullah SAW. Beliau itu termasuk ulama yang adil di dalam syariat, bukan ulama sembarangan. Bagaimana sifatnya beliau ini? Ikhtarahumullahu azza wa jalla lidini, di mana Allah memilih ulama-ulama tasawuf itu, Allah pilih untuk agamanya Allah, untuk mengawal agama Islam ini, untuk mengawal agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau yang ngawal. Maka kata beliau, faman daqqaqan nadharah, barang siapa yang pandangannya, yang pikirannya lembut, maksudnya lembut itu memang menguasai pikirannya, lembut pikirannya, tidak kaku, tidak kasar pikirannya, maka alimah, otomatis orang yang memiliki pemikiran yang cemerlang, pemikiran yang lembut, detail, sedetail-detailnya, maka dia akan tahu annahu la yakhruju syai'un min ulumi ahlillahi ta'ala an syari'ah. Orang yang memiliki kelembutan pikiran, kecemerlangan pikiran, pasti dia mengetahui bahwasanya tidak sedikit pun ilmunya ahlillah, ilmunya orang-orang ahli tasawuf, ulama thariqah, tidak sedikit pun yang keluar daripada syariatnya Allah. Jadi ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang berthariqah, yang ngajak muridnya kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, dekat kepada Allah, itu sedikit pun tidak ada yang keluar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada, jadi gak usah diragukan. Ulama yang benar-benar tasawuf, yang benar-benar ahli thariqah al-mu'tabarah, sedikit pun ilmunya tidak keluar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa kaifa takhruju ulumuhum an syariah, bagaimana
dikatakan ilmunya ahlillah, ilmunya ahli thariqah, ilmunya para pendiri thariqah, ulama-ulama tasawuf itu dikatakan keluar daripada syariat Allah. Bagaimana dikatakan ilmu beliau-beliau itu keluar daripada syariat Allah? Wasyari'atu hiya wuslatuhum ilallahi azza wa jalla fi kulli lahdatin. Sementara syariat beliau, syariatnya Allah yang beliau kerjakan itu merupakan kendaraannya, yang menyampaikan mereka ilallah kepada Allah fi kulli lahdatin, di setiap kedipan mata. Setiap kedipan mata, sedetik pun ulama-ulama tasawuf ilmunya tidak keluar daripada syariat. Bagaimana dikatakan ilmu beliau-beliau dikatakan keluar daripada jalur syariat, sementara syariat yang beliau tempuh itu merupakan yang menyampaikan mereka-mereka, yang menyampaikan beliau-beliau kepada Allah di setiap detiknya. Jadi syariat itu kendaraannya ulama-ulama tasawuf. Tidak sedikit pun ulama tasawuf keluar daripada syariatnya Allah. Gak ada yang keluar daripada syariatnya Allah. Katakan Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tidak ada sedikit pun ilmunya beliau keluar daripada ajarannya Rasulullah. Sampai-sampai beliau mengatakan, idza ra'aitum anni, idza sami'tum anni, kalau kalian mendengar sesuatu tentangku, ilmu dariku, maka fazinuhu bimizani syar'i, maka timbanglah dengan neraca syariat. Artinya suruh timbang. Ini bukan berarti ilmu beliau tidak sesuai syariat. Takut ada orang yang bawa-bawa ilmu beliau, ternyata bukan ilmunya beliau, atau bawa-bawa ngeklaim ilmunya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Maka kata beliau, fama wafaqah, yang mencocoki, yang selaras, yang senada dengan syariat, fa'malu bih, maka kerjakan. Dan wa ma khalafa, dan yang bertentangan, fatrukuhu, maka tinggalkanlah. Semua para wali Allah sedikit pun ilmu mereka itu tidak ada yang bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ngajarin sholat. Beliau bahkan di dalam thariqah Tijani, pertama kali apa syaratnya? Wajib menjaga sholat 5 waktu, sebisa mungkin berjamaah. Bahkan dalam sholatnya, dalam thariqah Tijani, jangan buru-buru. Sidi Syekh paling apa? Ketika harus tumakninah, ini dalam syaratnya. Bagaimana dikatakan thariqah ini keluar daripada syariat, sementara syariat itu adalah merupakan kendaraan atau yang menyampaikan kita, yang menyampaikan beliau-beliau kepada Allah di setiap detiknya, setiap detik. Jadi para ulama-ulama ini sedikit pun tidak keluar daripada jalur syariat. Walakinna aslas isti'ara biman la lahu ilmamun bi ahli tariqi anna ilmat tasawufi min aini syari'ati kaunuhu lam yatabahar fi ilmi syari'ah. Tetapi kata beliau, yang asal yang menyebabkan aneh, dianggap aneh itu kepada orang yang tidak memiliki pemahaman tentang ahli thariqah, orang yang tidak ngerti tentang ulama thariqah, tentang Sidi Syekh Ahmad, tentang pendiri thariqah-thariqah yang lain, tentang ulama-ulama ahlullah itu, mereka tidak tahu, tidak mengerti kepada beliau-beliau itu. Kemudian anna ilmat tasawufi min aini syariah, tidak tahu bahwasanya ilmu tasawuf ini merupakan aini syariah. Makanya ilmu tasawuf ini merupakan intisari daripada syariat. Orang yang tidak mengerti demikian, bahwasanya ilmu tasawuf merupakan aini syariah, kenapa mereka enggak ngerti? Kaunuhu lam yatabahar fi ilmi syariah. Karena mereka itu orang yang enggak ngerti itu, kenapa?
karena dia tidak mendalami ilmu syariat. Bagaimana mungkin dia akan paham dengan ilmu thariqah, atau bagaimana mungkin dia tahu bahwa ilmu tasawuf merupakan intisari daripada ilmu syariat, sementara dianya sendiri itu sebenarnya tidak dalam ilmunya, tidak mensamudra ilmunya di dalam ilmu syariat. Makanya dia syariatnya sendiri, pemahaman tentang syariat masih nihil, masih dangkal. Orang yang masih dangkal ilmu syariatnya kemudian mencaci maki ilmu tasawuf. Kata beliau, seandainya orang ini paham dengan ilmu syariat secara mendalam, tabahur fil ilmi syariah, maka dia tidak akan mencaci maki, tidak akan mencela ilmu tasawuf, tidak akan mencela kepada ulama ahlillah, ulama-ulama yang bawa thariqah dan semacamnya. Makanya walizalik, kata beliau, Sidi Ali Harazim Berrada Al-Fasi, kata beliau, walizalik, oleh sebab itu, qala al-Junaidu rahimahullah, berkata Imam Junaid. Imam Junaid ini termasuk ulama ahli tasawuf, ulama ahli ma'rifat. Beliau bertasawuf, berthariqah, ulama thariqah atau ulama tasawuf. Imam Junaid mengatakan apa? Ilmuna hadza, ingat kata beliau, ilmuna hadza, ilmu kami ini, yaitu ilmu tasawuf yang kami emban ini, kata Imam Junaid, musyayyadun bil kitabi was sunnati, dikuatkan, dibangun, dasarnya adalah bil kitabi was sunnati, adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis. Jadi ilmunya ulama tasawuf, dasarnya, pondasinya, bangunannya adalah bangunan Al-Quran dan hadis. Beliau mengatakan demikian itu bagaimana? Kata Sayyidi Ali Harazim radhiyallahu an, raddan, sebagai counter, sebagai penolakan, sebagai apa tuh kalau counter tuh, sebagai serangan atau sebagai mengkanter, menolak, ala man tawahama, atas siapapun yang menyangka, man tawahama khurujahu, orang yang menyangka keluarnya ilmu tasawuf itu, anhuma, daripada Al-Quran dan daripada hadis, fi dzalika zamani wa ghairi, di zaman beliau itu. Jadi memang sudah ada di zamannya Imam Al-Junaid rahimahullah orang-orang yang menganggap ilmu tasawuf keluar daripada syariat. Makanya beliau mengatakan ilmuna hadza musyayyadun bil kitab was sunnati. Ilmu kami ini, ilmu tasawuf yang kami emban ini, yang kami ajarkan ini, musyayyadun, dikuatkan dengan Al-Quran dan hadis sebagai penolakan, counter kepada sebagai respon kepada orang yang menganggap bahwa ilmu tasawuf itu keluar daripada Al-Quran, keluar daripada hadis di zaman itu. Artinya ilmu tasawuf ini sedikit pun tidak ada yang melenceng daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dianggap keluar? Sementara syariat itu adalah kendaraan beliau-beliau menuju Allah Subhanahu wa taala. Waqad ajma'al qaumu ala annahu la yasluhu. Nah ini, waqad ajma'al qaumu ala annahu la yasluhu litasadduri fi tariqillahi azza wa jalla illa man tabahara fi syariah. Ulama sepakat, ulama tasawuf sepakat bahwasanya la yasluhu litasaddur, tidak pantas dipamerkan, tidak pantas memasuki di dalam thariqillah, di dalam thariqahnya menuju Allah. Masuk ke thariqah itu belum pantas kecuali orang yang sudah tabahur fi syariah, orang yang sudah memperdalami ilmu syariat.
Makanya di dalam Thariqah Tijaniyah kita harus ngerti bagaimana mungkin orang mau masuk thariqah sementara sholatnya belum tahu sholat itu wajib apa enggak, belum tahu tata caranya ibadah. Makanya apa? Harus memperdalami syariat. Wa alima mantuqaha wa mafhumaha, ngerti tentang mantuk di dalam ilmu tersebut. Jadi ada ilmu mantuknya, wa mafhumaha, mafhumnya. Mantuk itu sesuai dengan yang diucapkan, mafhum itu yang difahami daripada bahas atau daripada pembahasan dalam ilmu syariat itu. Kalau mantuk seperti babus sholati, itu mantuk ucapannya, berarti menjaga sholat. Mafhumnya apa yang difahami? Kayak umpama sholat secara bahasa itu ad-du'a. Orang berdoa secara bahasa dianggap sholat. Tetapi pemahaman yang dimaksud daripada sholat itu apa? Mafhumnya apa? Oh, sholat itu adalah sebuah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Itu namanya mafhum. Harus ngerti. Begitu. Wa khassaha wa ammaha wa nasikhaha wa mansukhaha. Ayat-ayat yang dinasakh, yang menasakh. Kan ada ayat-ayat yang seperti umpama Nabi Muhammad awal-awalnya melarang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuraha. Nabi melarang ziarah kubur. Nah, kemudian larangan itu oleh Nabi dinasakh fazuruha. Nah, itu harus tahu ini nasikh, ini mansukh. Wa tabakhara fi luwatil Arab, harus ngerti di dalam bahasa Arab. Hatta arafa majazataha, hingga dia ngerti majaz di dalam bahasa Arab, wasti'aratiha, isti'arah di dalam bahasa Arab, ghairu dzalik, dan semacamnya. Maka wa ghairu dzalik fa kullu sufiyyin faqihun wala aksah. Maka kata beliau, setiap ulama sufi, ulama tasawuf, dapat dipastikan beliau itu ahli fikih, ahli syariat. Kenapa? Karena gerbang masuk ke tasawuf, gerbang menjadi sufi itu gerbangnya adalah syariat. Ketika syariatnya sudah kuat, baru beliau masuk kepada tasawuf wala aksah, dan bukan sebaliknya. Orang yang ahli fikih, kita banyak teman-teman kita ngerti ilmu fikih, tapi belum tentu beliau itu berthariqah, bertasawuf. Tapi kalau udah bertasawuf, berthariqah, wajib dipastikan ngerti syariat. Karena syarat mutlak di dalam berthariqah harus ngerti syariat. Ya kalau belum ngerti syariat mau masuk thariqah gimana? Makanya kalau ada aneh-aneh orang ngaku-ngaku thariqah tapi enggak sholat, dipastikan dia bukan berthariqah, bohong. Bagaimana mungkin dia ngaku berthariqah tapi ninggalin sholat? Sementara Nabi yang sudah dijamin masuk surga, Nabi sendiri bagaimana ibadahnya, para sahabat juga berthariqah, ngikutin thariqahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi thariqah ini secara harfiah sudah ada di zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang dipelajarin adalah hati. Bagaimana menjaga hati kita ini tidak tercampuri dengan hal-hal yang menjauhkan daripada rahmatnya Allah. Gerak-geriknya begitu. Wabil jumlah. Jadi kesimpulannya kata beliau, wabil jumlati fama ankara ahwala sufiyati illa man jahila halahu. Tidak ada yang mengingkari ihwalnya ulama sufi. Tidak ada yang mengingkari ihwalnya ulama-ulama thariqah illa kecuali siapa? Man jahila halahum, orang yang bodoh, yang kagak ngerti kondisinya para
para wali tersebut, para sufi itu, kepada ulama-ulama thariqah itu, karena mereka nggak tahu kondisi beliau itu bagaimana. Makanya mereka mengingkari. Sebagaimana Wakanal Kusyairi yaqul, Imam Kusyairi berkata, Imam Kusyairi termasuk ulama ahli tasawuf, ahli thariqah juga. Beliau mengatakan apa? Lam yakun asrun fi muddatil Islam. Tidak ada masa di muddatil Islam. Wa fihi, dan pada masa itu ada syaikhun min hadhihi tariqah, ada guru panutan di dalam tariqah ini, tariqah apapun, syaikhun min hadhihi ta'ifah, illa, melainkan, wa a'immatu dzalikal waqti minal ulama, melainkan imam-imam di waktu itu daripada golongan para ulama itu, qad istaslamu lidzalika syekh, pasrah, taslim, tidak ada yang mengingkari kepada syekh tersebut. Jadi kata beliau, kata Imam Kusyairi, tidak ada masa, kata beliau, tidak ada masa di dalam Islam itu di mana pada masa itu ada guru, ada syekh daripada kelompok thariqah, asy-syekhut thariqah, syekhut tasawuf, melainkan para imam-imam daripada ulama pada masa itu qad istaslamu, istislam, pasrah, tunduk, nerima apa yang dikatakan syekh tersebut. Kalau ulama saja menerima, berarti ulama itu tahu bahwa apa ajaran atau apapun yang datangnya dari syekh itu sedikit pun tidak ada yang keluar daripada jalur syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya begitu, kata beliau, wa tawada'u lahu wa tabarraku bihi. Ulama-ulama, bukan ulama saja, imam, guru-guru daripada ulama di masa itu, imam-imam di masa itu apa? Tawada'u, mengambil tawadu, bertawadu di hadapan syekhut ta'ifah, syekhut tasawuf, syekhut tariqah, menerima tawadu. Tidak hanya tawadu, wa tabarraku bihi, mengambil keberkahannya, bertabarruk kepada syekhu hadhihi ta'ifah. Istislam, pasrah, menerima, tunduk. Menerima artinya tidak mengingkari, tidak membantah ilmu atau tidak membantah terhadap ahwalnya ulama thariqah. Bahkan menaruh tawadu dan bertabarruk kepada beliau-beliau. Selanjutnya, walaula maziyatun wa khususiyatun lil qaum, seandainya kaum ini yaitu ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama thariqah ini, laula maziyatun wala wa khususiyah, seandainya tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan, tidak ada kekhususan yang melekat kepada ulama tasawuf, lakanal amru bil aksi, niscaya yang terjadi adalah ulama-ulama itu sebaliknya. Apa sebaliknya? Tidak akan menghormati, tidak akan menaruh hormat, tidak akan menaruh tawadu, dan tidak akan bertabarruk kepada syekhut thariqah. Tetapi nyatanya berarti karena ulama itu bertabarruk, menunjukkan bahwa beliau-beliau ulama thariqah ini memiliki maziyah, memiliki khususiyah. Intaha. Mudah-mudahan ada berkahnya, walaupun sebentar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya daripada keberkahan guru kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, ala hadhihi niyya wa ala kulli salihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu wa ila Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, wa ila khalifatihi Sayyidi Ali Harazim radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد